Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat sehat, kita bertemu kembali di siaran sehat bersama dengan Dr. Reisa dan seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan berbincang tema topik yang tentunya sangat menarik pada kesempatan kali ini. Dan sobat sehat, asupan nutrisi anak itu penting sekali untuk kita perhatikan agar anak-anak dapat tumbuh juga berkembang optimal dan selain makanan utama, anak juga mendapat nutrisi dari camilan atau makanan kecil yang dikonsumsi sehari-hari. Namun bagaimana nih kiat menyajikan camilan sehat untuk anak? Jajaran sehat seperti apa yang aman dikonsumsi untuk anak dan keluarga kita? Dan di talk show sore ini kita akan bahas dalam topik camilan sehat untuk anak dan keluarga. Sudah ada dua narasumber. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Dr. Risa Broto Asmoro selaku Duta Gizi Indonesia. Selamat sore, Dokter. Halo, selamat sore. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan juga ada Dr. Anas Ma'ruf, MKM, selaku Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Selamat sore, Dr. Anas. Selamat sore, Sobat Sehat. Salam sehat dan semangat selalu. Luar biasa. Oke, baik. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita, tapi sebelum itu saya juga akan menyampaikan bahwa talk show sore ini akan disimak di IGTV @Radio Kesehatan, kemudian di IGTV @Kemenkes_RI, maupun juga di YouTube Kementerian Kesehatan. Dan yang ingin berpartisipasi silakan saja tanya atau sapa-sapa, mention di Instagram kita di @Radio Kesehatan. Saya pertama mau ke Dr. Reisa terlebih dahulu. Ini sebagai dokter iya, sebagai ibu di rumah juga iya. Nah, Dr. Reisa, memperhatikan asupan gizi untuk keluarga sebetulnya antara makan besar sama cemilan itu harus dijeda berapa lama sih, Dok? Karena kadang anak-anak lebih senangnya ngemil daripada makan beratnya. Ini seperti apa, Dokter? Wah, tentunya kalau kita mau tumbuh kembang anak kita supaya optimal ya, Mbak Dini ya, sobat sehat semuanya, tentunya mereka memerlukan asupan gizi yang harus terpenuhi ya, terutama gizi seimbangnya nih. Dari mulai kehamilan ibunya, sampai bayinya lahir, ASI eksklusif, sampai mereka udah makan, ini semua kan harus diperhatikan nih supaya tumbuh kembangnya bisa berjalan dengan optimal ya. Nah, asupan gizi ini penting sekali, nggak cuma dari makan berat, tapi juga cemilannya. Makanya cemilannya juga harus cemilan sehat. Nah, kalau mau memperhatikan gitu ya, bagaimana sih jeda waktunya nih supaya kok maunya nyemil terus, makan sehatnya kapan ya? Jadi sudah harus diciptakan pola makan yang teratur. Jadi pola makan sehat itu nggak hanya memperhatikan jenis kandungan gizinya aja yang ada dalam makanan, tapi juga keteraturan waktu makan. Jadi harus punya jadwal makan yang tetap nih setiap harinya. Misalnya sarapan gitu ya harus dipenuhi, jangan sampai terlewatkan di sarapan, apalagi memenuhi aktivitas harian nantinya ya supaya punya energi, yakni misalnya dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian nanti ada waktu makan siangnya lagi, misalnya jam 12 sampai jam 1 misalnya. Kemudian makan malam gitu ya, yakni misalnya dari jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, usahakan waktu makan utama ini ya, ini tidak terlewatkan supaya dari kecil, dari pertama kali dia MPASI gitu ya, itu sudah terbiasa punya pola makan yang teratur. Nah, selain 3 kali makanan utama itu tadi, tentunya harus dipenuhi juga selingan. Selingan ini bisa 2 kali, misalnya di antara jam sarapan dengan makan siang, misalnya jam 10 pagi. Kemudian ada lagi di antara jam makan siang dengan jam makan malam, misalnya jam 4 sore. Ya. Nah, cemilan ini bisa dimanfaatkan untuk menambahkan gizi, misalnya kalau makan utamanya gizinya kurang terpenuhi, nah bisa tuh dimanfaatkan di situ, ya. Tapi bisa juga hanya untuk memenuhi keinginan mengunyah si anak, gitu ya. Jadi bisa dikasih cemilan-cemilan sehat, misalnya dari buah-buahan atau misalnya juga makanan snack-snack yang mengandung protein, gitu ya, yang sehat itu bisa diisi di sela-sela itu juga untuk menambahkan gizi si anak. Yang pasti jangan yang mengandung gula berlebihan, apalagi mengandung garam yang tinggi, terus juga mengandung makanan yang bikin si anak ini kenyang berlebihan, misalnya tepungnya tinggi gitu ya, akhirnya nggak mau makan berat, atau jangan yang mengandung pewarna, pengawet,
atau penambah rasa buatan gitu yang tidak sehat bagi si anak. Jadi pastikan cemilannya juga cemilan yang bagus gitu ya, yang mengandung gizi baik. Jangan sampai makanan cemilan yang ternyata tidak diperuntukkan untuk umur si anak. Kan kita sering lihat juga nih ya, anak-anak jajan di luar gitu ya, padahal masih balita, tapi tulisan di kemasannya itu kecil banget, jadi susah untuk si anak itu ngerti. Oh, ternyata ini makanannya untuk 5 tahun ke atas. Dikonsumsi sama anak 3 tahun, 4 tahun. Kan tidak diperbolehkan tuh. Nah, ini kita sebagai orang tua harus selektif nih memilih cemilan-cemilan yang sehat. Meskipun mau jajan di luar juga cemilannya yang memang diperuntukkan sesuai dengan usia dan gizi anak yang baik gitu. Oke, nah ini berarti penting banget tugas orang tua. Tapi kadang nih Dokter Esa dan juga Pak Anas, mungkin kita juga sering ya, udah dewasa juga pengen ngemil-ngemil. Malah kadang nasi Padang aja kita sebut, ini masih ngemil, belum makan beratnya. Tapi saya mau ke Pak Anas terlebih dahulu. Ini akhir-akhir ini kita diramaikan dengan kasus keracunan makanan kekinian, nitrogen cair, di mana ini makanannya tuh yang ngebul-ngebul cikbul ya di di berita. Ini seperti apa Pak Anas sebetulnya bahaya dari nitrogen cair jika dimasukkan ke dalam makanan siap saji? Silakan Pak. Nah, ya jadi ini menyambung Dokter Lesa tadi ya, karena banyak orang selain makan utama kemudian cemilan-cemilan. Salah satu cemilan itu kan jajanan ya, pangan jajanan yang dijual di masalahnya di tempat-tempat pasar, di kantin sekolah, di pasar malam, kemudian juga di mal-mal dan sebagainya. Nah, sekarang yang sedang tren itu kan cikbul atau ciki kebul. Jadi memang pelaku usaha atau para pedagang itu ingin supaya produknya menarik ya. Nah, apalagi kalau sasarannya adalah anak-anak, maka biasanya pakannya itu, jajanannya itu dibuat supaya lebih menarik kepada anak. Nah, saat ini yang sedang tren itu adalah ciki ngebul. Jadi bahan dari snack atau ciki-cikian atau mungkin yang lain disajikan bersama dengan bahan yang membuat ngebul. Nah, yang dipakai adalah nitrogen cair. Jadi pangan, snack, jajanan tadi ciki-cikian misalnya dicampur dengan nitrogen cair kemudian disajikan. Nah, ini memang ada sensasinya. Jadi ketika ditaruh di mulut sebelum ditelan itu kemudian keluar asapnya ya. Asap ini bisa dihembuskan lewat mulut, bisa dihembuskan lewat hidung, sehingga istilah lainnya kerennya itu dragon breath atau nafas naga ya. Nah, ini yang menarik bagi terutama anak-anak. Meskipun juga mungkin ada orang tua yang tertarik pingin karena biasanya mungkin masa kecil kurang bahagia ya gitu, atau misalnya mencoba dulu dan sebagainya. Nah, tetapi ternyata ada sisi bahaya ya. Memang nitrogen ini sungguhnya adalah zat atau gas yang normal di udara kita. Kalau kita tahu udara kita itu 78% adalah nitrogen katanya, 21% oksigen, yang 1% adalah karbon dioksida dan juga gas yang lain. Nah, nitrogen ini memang bukan zat yang bahaya pada dasarnya ya. Nah, tapi kali ini dibuat dalam bentuk cair. Nah, gas nitrogen yang dibuat dalam bentuk cair ini perlu suhu dingin yang ekstrim. Sekali lagi suhu dingin yang ekstrim, yaitu lebih dari 190 derajat Celcius minus ya. Nah, itulah yang berbahaya. Jadi dalam hal ini keracunan pangan akibat cikbul itu bukan karena cikinya, bukan karena snacknya, tapi karena ada nitrogen dalam bentuk cair yang kemudian masih ada sisanya atau residunya kemudian tertelan. Nah, ini berbahaya. Kalau residunya tidak ada, sudah menguap semua karena tadi misalnya dibuang mangkok ya, kemudian sudah menguap semua, kemudian jajannya dipangan sih nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika nitrogennya ikut tertelan, ada residu atau ada sisa yang tertelan. Nah, itu berbahaya. Jadi suhu yang dingin karena nitrogen bentuk cair ini dia bisa membuat luka ya, baik pada kulit atau juga mukosa atau yang ada di saluran pencernaan, baik itu di mulut, kerongkongan, lambung sampai usus. Ya, itu yang berbahaya. Jadi bisa menimbulkan cold burn atau luka bakar dingin ya. Ya, bagi yang terkena itu. Ya, kemudian juga uapnya kalau masih dalam dingin itu juga bisa berbahaya bagi saluran pernafasan, apalagi kalau tersedak. Misalnya lagi makan tadi cikbul yang masih mengandung residu nitrogen, kemudian tersedak, kan nitrogen cairnya bisa masuk ke saluran pernafasan. Ini juga berbahaya.
Demikian juga kalau misalnya yang makan ini kemudian menghirup udara yang dingin dari uap nitrogen cair tadi, itu bisa menimbulkan juga asma. Kalau misalnya yang bersangkutan punya asma, bisa kumat ya, tangguhan asma. Jadi itu bahayanya. Beberapa kejadian terjadi itu ya karena kemungkinan menelan snacknya itu masih mengandung nitrogen cair. Jadi residunya masih ada, belum semuanya menguap sehingga tertelan. Nah ini kemudian menimbulkan luka. Ada satu kasus yang cukup berat, yaitu sampai terjadi perforasi di lambungnya atau robek di lambungnya atau istilahnya bocor ya di lambung. Itu terjadi memang. Kalau yang lain mungkin residunya sedikit, dia hanya mual, muntah, pusing, sakit perut ya. Karena residu yang ada di lambung misalnya ketelan, itu kemudian dia menguap menjadi gas. Nah gas inilah kemudian menekan ya, yang menimbulkan akhirnya mual, muntah dan sebagainya. Nah itu berbahaya. Oleh karena itu tentu kita harapkan ya bagi masyarakat terutama orang tua ya pada anak-anak ya memang ini menarik ya sensasinya, tetapi ada bahayanya. Nah, sehingga kita harapkan masyarakat, orang tua tidak mengkonsumsi inilah ya. Demikian juga para pedagang gitu. Nah, karena mengingat bahaya yang sudah terjadi, kita minta tidak untuk lagi mencampur pangan siap saji berupa snack, ciki dan sebagainya itu dengan nitrogen cair. Itu Mbak. Oke, baik. Ya. Jadi sebetulnya berinovasi dalam makanan boleh-boleh aja, tapi keamanan dan kesehatan tentu jadi yang lebih penting. Tapi Pak Anas, kemudian langkah apa nih yang dilakukan Kemenkes dalam menindaklanjuti kasus si nitrogen cair ini? Karena sebetulnya selain cikbul, kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, sudah ada ya makanan semacam yang ngebul-ngebul itu kayak ice smoke, seperti itu. Nah ini seperti apa Pak Anas? Nah, kasus kejadian keracunan pangan yang juga diakibatkan karena cikbul ini memang baru kita temui tahun 2022. Itu Dr. Reza. Jadi kalau mungkin kita ingat, mungkin jajan pangan yang cikbul ini, ice smoke itu nama lainnya ya. Jadi nafas naga atau dragon breath, kemudian ice smoke atau cikbul itu kita temui 4-5 tahun yang lalu di mal-mal besar ya. Tetapi kejadian keracunan pangan yang menyebabkan gangguan kesehatan itu kita baru dapat laporan tahun 2022 ini ya. Nah sehubungan dengan itu kita langsung melakukan upaya-upaya ya. Jadi setelah kita mendapatkan laporan yang tadi kasus berat di Bekasi yang ditangani di Rumah Sakit Haji Pondok Gede, kita kemudian langsung di awal tahun hari kedua masuk kantor itu kita langsung melakukan rapat ya, koordinasi. Kita mengundang Badan POM, kita mengundang Kementerian Industri, kita mengundang Kementerian Lembaga terkait ya, para pakar, termasuk juga teman-teman di internal Kementerian Kesehatan. Kita langsung membahas apa langkah berikutnya supaya tidak terjadi kasus-kasus yang serupa. Ya, jadi kita rapatkan, sehingga kita kemudian langsung untuk menyusun surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Jadi saat ini sudah terbit surat edaran Kementerian Kesehatan terkait kewaspadaan dini terhadap penggunaan nitrogen cair pada pangan siap saji ya. Intinya adalah beberapa hal. Pertama adalah untuk kepada Kementerian Kesehatan Pusat termasuk dengan PT-nya, KKP, BTKL ya. Kemudian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, dan di lapangan nanti bekerjasama dengan Badan POM dan juga instansi terkait lainnya melakukan pengawasan terhadap perdagangan cikbul ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi kepada pedagang cikbul ini supaya apa, tidak lagi melakukan penjualan pangan siap saji dengan mencampur ke pangan tersebut dari nitrogen cair atau zat lain serupa yang sungguhnya berbahaya ya. Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan edukasi ini kepada masyarakat, pada anak. Demikian juga edukasi kepada sekolah-sekolah karena memang ini sasarannya lebih banyak pada anak-anak ya, Dr. Reza ya. Jadi sobat sehat, memang dari kasus yang dilaporkan sampai saat ini adalah rata-rata berumur 4 sampai 12 tahun. Jadi anak-anak sekolah dasar ini kebetulan. Jadi belum ada kasus yang anak SMP atau SMA. Rata-rata anak TK atau PAUD, bahkan ada yang 4 tahun ya, atau anak SD ada yang 7 tahun, 8 tahun sampai 12 tahun. Jadi anak-anak sekolah. Jadi kasus Tasikmalaya yang sudah kita tahu itu adalah pada anak-anak sekolah dasar. Jadi sebelum masuk sekolah ada pedagang cikbul keliling,
Kemudian mereka membeli sebelum masuk ke sekolah. 2 jam kemudian terasa mual, muntah, pusing, sakit perut ya. Nah itu memang pada anak. Nah jadi sekali lagi kita juga menghimbau kepada tadi ya sekolah-sekolah, pondok pesantren, ya madrasah supaya guru-guru juga mewaspadai. Jadi itu yang kita lakukan di lapangan. Tentu kita juga terus memantau ya, memantau terus apakah ada laporan kasus-kasus yang terjadi. Nah ini memang agak berbeda dengan gagal ginjal akut ya yang kemarin sempat ramai juga Dr. Raisa ya dan Sobat Sehat ya. Jadi luka atau gangguan kesehatan yang disebabkan karena nitrogen cair ini ya akibat tadi suhu ekstrim yang sangat dingin karena nitrogen dalam bentuk cair. Jadi kalau itu sudah menguap sungguhnya nggak ada. Jadi kemungkinan dia itu cepat ya gejalanya. Jadi kalau kita mengamati ke depan, pencegahan ke depan supaya tidak terjadi lagi. Oke, baik, Pak Anas. Kemudian saya mau kembali ke Dokter Reisa, ini yang menjadi problem sebenarnya karena godaan jajanan di luar rumah itu gampang diakses sama anak-anak kita. Nah, tapi kemudian Dokter Reisa sebetulnya respon tubuh kita dari keracunan makanan ini mirip nggak sih Dok sama alergi makanan? Dan kemudian sebagai orang tua tindakan apa nih yang harus dilakukan ketika kita menemukan anak kita alergi atau mungkin keracunan makanan ini, Dokter Reisa? Oke, thank you. Wah, kalau ngomongin godaan pasti iya ya, apalagi yang Mbak ini ya. Kita aja suka gitu ya, lihat ada jajanan, aduh pengen ya. Tapi ada sesuatu yang harus kita tanamkan sejak dini ke anak-anak kita, bahwa memang jajanan itu tergantung dari tingkat kebiasaan yang kita lakukan pada anak gitu kan ya. Kita ajarkan kepada mereka untuk pilih-pilih, ini jajanan ini bersih nggak, sehat nggak, kemudian apakah memang bermanfaat nggak buat si anak. Kadang-kadang cuma pengen aja ikut-ikutan tren kayak tadi gitu ya, tanpa kita tahu resikonya apa. Nah ini harus ditanamkan sejak dini dan memang harus ada kesadaran. Karena kalau kita mau ngingetin lingkungannya ya agak sulit kan ya. Ini kompleks sekali nih yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ya harus dari mulai keluarga ya, tingkat terkecil kita dulu ya, kesadaran di antara anak-anak. Nah kalau ngomongin soal keracunan tadi sama alergi, ini sangat berbeda ya. Jadi keracunan makanan ini bisa saja terjadi ketika seseorang itu mengkonsumsi makanan apapun itu yang terkontaminasi. Nah, sementara kalau alergi itu adalah reaksi yang terjadi secara signifikan terhadap makanan tertentu yang berasal responnya tersebut adalah dari kekebalan tubuhnya masing-masing individu gitu. Jadi tentu ini hal yang berbeda ya. Kalau keracunan makanan ya, ini sebenarnya biasanya terjadi karena ada kontaminasi baik itu zat kimia itu tadi, titikbul tadi yang sudah dijelaskan Dr. Anas, kemudian bisa juga kontaminasi bakteri, kuman-kuman berbahaya gitu ya, yang bisa menyebabkan si anak itu akhirnya muncul gejala. Nah, muncul gejalanya kalau keracunan itu biasanya reaksinya cepat. Bisa dari beberapa jam sampai 48 jam pertama gitu ya setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Gejalanya paling umum biasanya pasti dimulai dengan mual, muntah, atau ada diare, kram perut gitu ya. Atau ada respon-respon yang berlebihan misalnya jadi nyeri badannya, sakit kepala gitu ya. Dan kalau misalnya keracunan makanan hebat itu bisa cepat sekali reaksinya ya, baik itu perut sakit yang hebat, muntah-muntah berlebihan, gitu ya, atau terjadi pembengkakan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, inilah yang harus hati-hati. Biasanya memang keracunan makanan ini paling banyak ditemukan di bawah usia 5 tahun. Nah, inilah yang harus diperhatikan ya, karena termasuk kelompok yang rentan, apalagi anak-anak ini masih dalam tahapan tumbuh kembang yang harus dijaga sekali ya. Nah, kalau misalnya diketahui ternyata ini dicurigai nih keracunan makanan gitu ya. Hal pertama yang bisa dilakukan ini adalah pertolongan pertama keracunan makanan pada anak sambil menunggu bantuan medis ya. Jadi tetap harus ke tempat pertolongan pertama untuk anak gitu ya.
itu biasanya diberikan minum yang banyak, jadi cairan, karena biasanya kan mual muntah-muntah gitu, jadi pastikan anak itu terhidrasi dengan baik ya. Jadi bisa dikit-dikit, misalnya disuapin gitu ya, suap air setiap 15 menit gitu ya, supaya anak itu nggak dehidrasi ya. Nggak, biasanya kita justru malah disarankan menghindari produk susu. Kadang-kadang orang mikir, oh dikasih susu nih biar muntahnya lebih banyak atau bisa menetralisir racun gitu ya. Nah tapi sementara dari medis ini malah justru disarankan hindari dulu produk susu setelah keracunan terjadi selama 7-10 hari gitu ya. Karena malah justru bisa mencetuskan diare yang berlangsung lebih lama, bahkan lebih parah penyakitnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata memang sudah hebat gitu ya, itu membutuhkan pertolongan pertama, jadi harus langsung datang ke UGD ya, unit gawat darurat untuk mendapatkan penanganan. Biasanya gejalanya apa nih yang harus diwaspadai kalau memang sudah diperlukan perawatan di rumah sakit? Kalau anak itu sudah mengalami dehidrasi, ya, yakni nangis sudah nggak keluar airnya, udah nggak buang air kecil gitu ya, lebih dari 6 jam, atau urinnya sangat pekat, warnanya kuring tua misalnya gitu ya, anaknya lemes, lesu, bingung ya, kemudian matanya cekung, atau heart rate-nya cepat sekali, ya itu sudah harus. Apalagi kalau ada tanda-tanda tadi seperti dokter Anas ceritakan, sudah ada perforasi, perlukaan di saluran jalan pencernaannya gitu ya. Nah ini yang harus mendapatkan bantuan secepatnya di rumah sakit. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke, baik. Nah, ini tadi ada informasi penting ya. Saya juga baru tahu ternyata Dokter Reisa susu itu harus dihindari ketika kita keracunan makanan. Lebih baik air mineral saja seperti itu ya, Dok? Ya, nanti kalau misalnya memang dibutuhkan, karena nggak semua keracunan itu butuh susu nih. Hanya keracunan-keracunan tertentu dan itu yang menilai adalah tenaga medisnya. Jadi biarkan mereka yang memberikan dan dengan cara apa juga mereka yang tahu. Jadi jangan sendiri, takutnya malah terlalu lama penanganannya atau makin parah ya gitu di rumah. Oke, baik baik. Saya kembali lagi ke, Dokter Anas. Selain di rumah sebetulnya kalau anak-anak modern mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di luar ya, Dokter, entah itu mungkin di sekolah, habis sekolah ada les, ada, pelatihan apa lagi, ekstrakurikuler dan sebagainya. Dan, kantin sekolah ini mungkin punya peranan penting dalam menyajikan alternatif makanan untuk anak-anak ketika mereka di luar rumah ini. Tapi seperti apa, Pak Anas, bentuk pembinaan Kemenkes sendiri dalam kantin sehat sekolah? Ini, sama halnya ada yang bertanya dari Sobat Sehat dari @a.gtlm yang menyampaikan, "Mohon jajanan yang aneh-aneh dan nggak sehat, nggak boleh jualan lah di sekolah dan di lingkungan rumah untuk menjaga supaya anak tidak jajan sembarangan. Lebih aman jika anak jajan di kantin sekolah atau membawa bekal dari rumah saja." Ini seperti apa tanggapannya? Silakan. Ya, betul ini. Jadi menarik sekali ini. Jadi Sobat Sehat, kalau kita ngomong tentang pangan siap saji, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya, menyambung yang disampaikan Dr. Reza juga ya. Jadi pangan yang baik, yang sehat itu satu, dia memenuhi unsur gizi dan nutrisi ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua adalah pangan siap saji tersebut memenuhi prinsip higien sanitasi pangan, ya kan? Nah, dua-duanya harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya nutrisinya bagus, kandungan gizi bagus, tapi tidak higien saniter, oh ya jadi masalah tadi ya, misalnya tercemar karena biologi atau kimia, jadi masalah. Tapi sebaliknya, higien sanitasinya bagus, tapi ternyata pangan tersebut tidak mengandung gizi apapun, tidak mengandung nutrisi apapun, nah itu juga namanya hanya makan saja gitu. Jadi dua-duanya dipenuhi, unsur gizinya atau nutrisinya maupun juga higien sanitasi pangan. Nah, terkait dengan pembinaan ini menarik ya Sobat Sehat. Jadi Kementerian Kesehatan juga melakukan pembinaan terhadap pangan siap saji, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bersama-sama. Jadi Kementerian Kesehatan Pusat ya, kemudian juga bersama dengan OPT kita seperti KKP, PTKL, kemudian juga dilakukan oleh daerah, yaitu Dinas Kesehatan baik provinsi, kabupaten kota, puskesmas ya, melakukan pembinaan dan pengawasan. Termasuk pada waktu pengawasan itu secara sentinel atau secara uji petik Badan POM juga bisa melakukan. Nah, sekarang ini kan tempat atau yang menyediakan jajan komersial, pangan siap saji komersial kan banyak ya.
Jadi disebut dengan TPP namanya. Dalam istilah pembinaan pengawasan itu disebut dengan TPP, yaitu tempat pengelolaan pangan. Ya. Nah, TPP ini bisa berupa kantin, bisa berupa sentra jajanan. Ya. Nah, kantin-kantin itu bisa ada di industri, bisa di sekolah. Nah, kantin di sekolah ini penting. Dilakukan pembinaan dan pengawasan. Karena konsumennya adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini kan kita ingat nih, adalah generasi penerus kita. Mereka adalah kader-kader kita ke depan. Mereka harus dijaga kesehatannya supaya apa? Menjadi anak-anak yang sehat dan kuat yang akan memperjuangkan bangsa kita ke depan. Ya, menjadi bangsa yang kuat dan siap bersaing. Nah, oleh karena itu pembinaan kantin di sekolah menjadi penting. Nah, ini dilakukan bersama-sama dengan program di sekolah yang lain. Ya, kan kita mengenal ada UKS, upaya kesehatan sekolah ya. Nah, di situ kan selain ada 3 trias UKS, ada namanya pendidikan kesehatan, ada namanya pelayanan kesehatan, ada namanya pembinaan lingkungan. Pembinaan lingkungan itu salah satunya adalah kantin sehat. Jadi puskesmas itu akan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pembinaan termasuk pangan atau TPP yang ada di sekolah tersebut. Jadi jangan sampai kantin yang ada di sekolah itu tidak memenuhi prinsip higien saniter dan juga tidak memenuhi tadi syarat yang pertama yaitu bergizi. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Nah, kandungan gizi nutrisinya bagus, higien sanitasinya juga bagus. Jadi ini merupakan tugas kita juga ya melakukan pembinaan pada kantin sekolah. Jangan sampai anak sekolah tiba-tiba keracunan pangan, diare banyak, ya. Kemudian juga yang lain misalnya hepatitis karena makan kantin di sekolah. Nah, kalau kantin itu kita lakukan pembinaan dengan baik, ya terus menerus, itu biasanya tidak terjadi keracunan atau kayak keracunan pangan di kantin-kantin. Demikian ya, Dr. Reza ya. Tapi yang sering susah itu adalah jajan yang di luar nih, pedagang keliling yang di luar yang kadang datanya dari mana tiba-tiba mangkal misalnya di luar sekolah. Nah, itu juga kita melakukan pembinaan di sekolah. Kalau bisa anak-anak itu makan di dalam kantin yang memang sudah dibina dan diawasi dalam sekolah. Gitu ya. Nah, kemudian petugas kesehatan dalam ilmu puskesmas juga akan melakukan pengambilan sampel secara periodik ya, misalnya minimal setahun sekali dilakukan pengambilan sampel sumber airnya dari mana, apakah memiliki standar baku mutu kesehatan lingkungan apa tidak. Demikian juga pedagangnya itu selalu dilakukan pembinaan. Ini loh caranya ya, karena kalau kita berbicara tentang higien sanitasi pangan itu ada prinsip yang harus diikuti, yaitu mulai dari peternakan atau dari pertanian sampai ke meja makan, from farm to table ya, Dr. Reza ya, dari produsen sampai ke meja makan. Nah, itu ada 5 titik itu. Pertama pada waktu peternakan atau pertanian itu harus bagus, jangan sampai pertanian peternakan mengandung misalnya mikroba tertentu, cemaran bahan kimia, kan bisa saja misalnya merkuri atau arsen atau timbal itu bisa pada sayur-sayuran buah-buahan. Nah, itu kita cari produsen dari pertanian peternakan yang bagus. Kemudian kedua penyimpanan ya, itu juga mulai higien sanitasi. Kemudian distribusinya ya, jangan sampai distribusinya itu juga membuat cemaran. Kemudian pengolahannya, nah, ini pengolahannya penting ya. Pengolahan itu bisa meliputi banyak faktor ya. Alat yang digunakan harus bersih, harus higien saniter ya. Orangnya juga yang mengolah, tukang masaknya atau penjamah pangannya harus juga mengetahui prinsip-prinsip higien saniter. Demikian juga alat masaknya yang dipakai juga seperti itu. Nah, baru kemudian disajikan ya, baik itu disimpan kemas atau langsung disajikan. Itu semua harus memenuhi prinsip higien saniter. Nah, oleh karena itu dari farm to table atau dari tadi peternakan atau pertanian sampai ke meja makan harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembinaan pengawasannya terus menerus ya, terutama kantin sekolah itu tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi anak. Bahkan justru menjadi jajan pangan yang sehat ya, terus saya gitu. Kemudian untuk membuat ini menjadi lebih pesat, maju, berkembang, kita setiap tahun melakukan pemberian penghargaan ya bagi kantin sekolah yang sehat, kantin sekolah yang melakukan prinsip-prinsip higien sanitasi pangan. Ya, kita melakukan itu, jadi nanti dinilai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, diajukan ke provinsi sampai ke nasional. Nanti kita lakukan penilaian, kalau bagus mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan. Jadi setiap tahun kita memberikan juga penghargaan bagi kantin ya. Jadi tidak hanya kantin, ada sentra pangan, ada juga jasa boga, nah, termasuk kantin sehat di sekolah ini.
kita berikan penghargaan. Jadi supaya ini menjadi lomba atau menjadi pemacu ya, penyemangat bagi sekolah-sekolah untuk menciptakan bahwa kantin yang ada di sekolah ini adalah kantin yang sehat, yang memenuhi prinsip-prinsip IKIT dan nutrisi pangan. Gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Tapi melanjutkan dari kantin sehat itu tentu ada pilihan lain. Ini sebagai orang tua dalam membuat bekal atau cemilan sehat nih, Dokter Reisa. Mungkin sebagai ibu ini udah sampai bosen kali ya, aduh mau kasih bekal apa lagi gitu. Tapi banyak yang bilang bekal mungkin lebih sehat dan juga lebih hemat katanya. Nah, Dokter Reisa sendiri, apakah ada tips-tips nih kalau kita mau bikin bekal buat anggota keluarga termasuk anak-anak kayak gimana sih, Dokter Reisa? Iya, setuju tadi Mbak Andini ya, ngomongnya bekal dari rumah itu sebenarnya lebih hemat dan kita bisa sesuaikan sendiri kesukaan anak-anak, budget kita gitu ya, dan ada rasa tanggung jawab si anak itu harus mengkonsumsinya dan harus menghabiskannya. Jadi kalau bisa sih memang kita siapkan bekal yang memang bisa memenuhi gizi anak, bersih juga kita udah tahu semua handling di rumah. Jadi bisa memenuhi tadi ya yang Dokter Anes tadi sudah jelaskan tadi ya, dari sisi gizi dan juga sanitasinya. Kalau bisa sih biar anak itu makin suka, kita bisa melibatkan si anak nih dalam proses pembuatannya. Mungkin bisa dari mulai belanjanya dulu gitu kan ya, proses pengolahannya. Kita juga bisa tanya si anak, kita ajak komunikasi, hari ini mau bekal apa? Jadi supaya si anak itu lebih tertarik sama bekalnya dibandingin jajanan yang ada di sekitarnya ya. Kemudian bisa dipilih tempat makannya, mungkin dia favoritnya apa karakternya, bisa berkreasi bentonya dengan karakter favoritnya. Jadi memang jadi orang tua nih memang harus kreatif dan sabar ya, supaya si anak itu mau mengkonsumsinya. Nah, untuk pemenuhan gizinya kan kita juga bisa menyelipkan tuh ya di 9 favorit anak. Misalnya protein hewaninya gitu ya, bisa dibentuk-bentuk, mungkin telur dibentuk apa gitu ya, beruang misalnya gitu ya, dicetak-cetak, atau mungkin juga bisa diselipkan sayuran atau buahnya bisa dibentuk-bentuk yang lucu-lucu gitu ya, supaya kita bisa memenuhi gizi anak ini dari bekal yang dia bawa sendiri dari rumah. Dan memang kita sendiri yang tahu kan ya sebenarnya ya, makanan apa yang dibutuhkan dan makan apa yang nggak baik untuk anak gitu. Jadi kita bisa menghindari, mengeliminasi si anak itu bisa terkontaminasi dari makanan-makanan yang tidak sehat dan juga makanan yang tidak bersih gitu di rumah. Ya, semoga bisa menginspirasi ya. Jadi ibu-ibu di luar sana memang harus semangat untuk siapin bekalnya. Apalagi sekarang ada trendingnya nih Mbak Andini nih. Dokter Ana, Sobat Sehat semuanya bisa tuh dicari hashtagnya bekal anak dari rumah. Nah itu biasanya ibu-ibu berlomba-lomba bikin kreasi bekal yang bisa jadi inspirasi untuk semua juga. Bikin bekal yang menarik dan sehat untuk anak di rumah. Dibawa ke sekolah. Betul-betul setuju sekali ya. Dan mungkin satu lagi nih pesan, jangan lupa ya kalau bawa bekal tempatnya dibawa pulang lagi, jangan sampai hilang. Marahin ya kalau nggak mau pulang ya. Ya itu kadang anak-anak suka lupa ya, ibunya yang marah-marah. Oke, baik. Dokter Reza dan juga Dokter Anas, ini tidak terasa kita sudah 30 menit berbincang. Mungkin sebagai penutup ini dipersilahkan kepada Dokter Anas terlebih dahulu. Apakah ada closing statement yang bisa disampaikan? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Jadi Sobat Sehat, pangan adalah kebutuhan kita, ya, setelah air. Jadi orang tidak akan bisa bertahan kalau nggak ada air, nggak ada pangan. Nah, tetapi pilihlah pangan yang sehat, ya, baik dari kandungan gizinya maupun juga yang memenuhi syarat-syarat higien sanitasi pangan atau bersih dan sehat ya untuk pangan. Jangan mengkonsumsi pangan siap saji atau jajanan atau makanan yang lain yang tidak sehat. Menarik tetapi tidak sehat tidak bagus. Oleh karena itu sekali lagi cari pangan siap saji yang sehat. Supaya apa? Supaya kita sehat. Jangan mencari sensasi-sensasi tapi justru mengganggu atau mengancam kesehatan kita. Yang penting kita makan adalah untuk kesehatan kita, untuk terutama Sobat Sehat ya, teman-teman, adik-adik, menjadi generasi Indonesia ke depan yang sehat dan kuat, yang kemudian mampu bersaing di era global. Okay. Tetap semangat. Siap. Terima kasih banyak Dokter Anas, dan terakhir Dokter Reza, silakan closing statement-nya.
Terima kasih tadi sudah dirangkum Dokter Anas tadi ya. Para pendengar semuanya pastikan selalu kita memperhatikan asupan dan kandungan gizi, terutama untuk cemilan anak dan juga jajanan anak kesehariannya. Kalau ragu jajan di luar, kita bisa bikin sendiri makanan sehat untuk anak dan keluarga yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Dan tentunya menyiapkan bekal keluarga bisa jadi loh aktivitas yang menyenangkan bersama. Dan tetap semangat selalu. Tetaplah kreatif dan tetaplah sabar dan semangat untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Raisa juga. Dan Sobat Sehat, demikian tadi kita simak bersama topik camilan sehat untuk anak dan keluarga bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Raisa Broto Asmoro selaku Duta Gizi Indonesia dan juga Dr. Anas Ma'ruf MKM selaku Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih untuk kedua narasumber kami. Sehat selalu, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Oke, baik. Dan untuk informasi kesehatan dapat Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Dan untuk informasi kesehatan bisa kamu akses Sobat Sehat di kemkes.go.id maupun di sosial media Twitter @kemenkes.ri, halo Kemenkes 1505567, dan tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan langsung di media sosial kami IGTV @kemenkes_RI dan @radio kesehatan. Saya pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.